Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi pada hari ini Kamis 24 April 2025. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-18, demikianlah bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Demikian, saudara, bunyi daripada firman Tuhan. Saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita bersama bahwa segala sesuatu ada waktunya. Seperti yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk sehat, ada waktu untuk sakit, dan ada waktu muda, dan ada waktu untuk tua. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kesadaran tentang waktu-waktu ini disadari oleh Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus, yang sangat spontanitas ketika dia mengalami waktu muda. Dia adalah seseorang yang sangat antusias di dalam kehidupannya, termasuk ketika dia melayani. Diketahui oleh firman Tuhan pada saat ini bahwa Petrus adalah seseorang yang antusias di dalam melayani. Dia penuh dengan semangat dan sukacita di dalam pelayanan. Ketika dia sudah menyaksikan bahwa Yesus bangkit, ketika Yesus sudah bangkit, maka dia memberitahukan tentang kebangkitan Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh dengan dedikasi yang begitu tinggi. Dia memakai masa mudanya dengan penuh maksimal untuk memberitakan Injil. Dia pergi ke sana dan ke sini, dia bebas kemana dia untuk melayani, sebagaimana Roh Tuhan mengiring dia kemana dia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itulah waktu yang terindah baginya untuk menyerahkan seluruh hidupnya, tenaganya, pikirannya di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi Petrus menyadari ketika usianya sudah tua. Ini adalah usia di mana tubuh mengalami penurunan. Mata sudah mulai tidak jelas untuk melihat, dan tenaga sudah tidak seenergi ketika masih muda. Karena itu Petrus mengatakan, ketika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Artinya ini menggambarkan ketika seseorang telah menjadi tua, maka dia, saudara, harus tergantung kepada orang lain. Ketika seseorang sudah tua, maka dia tidak bisa berjalan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia harus taat dan dia harus mau kemana orang lain akan menggiring dia. Ini adalah sebuah pernyataan untuk kita pada saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu ada waktunya. Karena itu orang-orang muda yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari gunakan masa mudamu, kekuatan yang masih maksimal Tuhan berikan kepadamu, marilah kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Kesadaran ini membuat anak-anak muda untuk mengisi hari-harinya dengan penuh sukacita, dengan giat belajar, dengan aktif melayani, dan mengisi waktunya untuk menabung ilmu pengetahuan, menabung segala kebaikan, menabung pekerjaan-pekerjaan yang baik. Karena ada masanya ketika nanti sudah tua. Ada banyak orang-orang yang sudah tua mengalami keterbatasan. Dan ketika pun kita yang mendengarkan firman Tuhan dalam kondisi yang sudah tua pada saat ini, ingatlah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Menerima dengan ikhlas apa pemberian Tuhan. Karena orang bersuka cita juga ketika Tuhan beri panjang umur. Tetapi ketika umur panjang diberikan Tuhan kepada kita, maka juga pada waktu itu kita tidak semudah, tidak seenergik pada waktu muda, di mana orang yang sudah tua akan membutuhkan orang lain, membutuhkan
orang-orang yang ada di sekitar kita menggiring dan menolong kita. Karena itu terpujilah Tuhan, kiranya ayat ini mengingatkan kita bersama. Setiap waktu mari kita gunakan sebaik-baiknya. Menerima waktu ketika kita sudah tua, waktu di mana kita mulai mengalami penurunan kesehatan. Mari kita terima itu sebagai konsekuensi umur panjang. Kita menerima itu sebagai sesuatu yang alamiah, kodrat kemanusiaan kita. Ketika semakin tua dan semakin tua, tentu kita akan mengalami sebuah penurunan. Penerimaan sangat penting, karena penerimaan itu membuat hidup kita menjadi ikhlas. Kita ikhlas menghadapi kehidupan kita setiap hari, dan kita ikhlas untuk menerima apa yang sedang kita alami. Sehingga di dalam keikhlasan itu akan tumbuh rasa sukacita, akan tumbuh semangat hidup bagi kita. Dalam setiap keterbatasan yang kita alami, maka kita mengerjakan sesuatu dalam hidup kita sesuai dengan keterbatasan itu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Kristiani, maka kita diajak untuk meladani Petrus dalam menerima perubahan dengan terbuka dan penuh dengan iman. Kita diajak untuk berserah kepada Tuhan. Kita diajak untuk percaya bahwa dalam segala hal Tuhan merancangkan yang baik dalam hidup kita. Kita percaya bahwa setiap langkah kita dalam masa-masa kehidupan kita ada Tuhan menyertai kita. Yang penting setiap langkah kehidupan kita, Tuhan menempatkan kita di tempat yang benar. Tuhan tidak pernah menempat kita di tempat yang salah. Orang-orang muda ditempatkan Tuhan di tempat yang benar. Demikian orang yang sudah tua ditempatkan pada tempat yang benar. Karena itu mari kita lakukan tugas kita masing-masing sesuai dengan tupoksi kita sebagai apakah orang muda, apakah orang tua. Tuhan dimuliakan, dipuji dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik yang memberitakan firman Tuhan pada hari ini lewat hamba-Mu, mengingatkan kami betapa hidup kami ada waktunya. Karena itu setiap waktu kami gunakan untuk sebaik-baiknya, demi kemuliaan Tuhan, agar hidup kami berarti di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan memberkati mereka dalam tumbuh kembang, menjadi anak yang pintar, sehat, dan takut akan Tuhan. Dan di dalam proses belajar, Tuhan beri hikmat, kepintaran kepada anak-anak kami, sehingga mereka boleh menyerap setiap pendidikan yang ada. Mereka menjadi anak-anak yang baik, mereka anak yang patuh, mereka dapat menyelesaikan setiap pelajaran yang diberikan kepada mereka. Kami berdoa buat pergumulan jemaat-Mu yang mendambakan akan adanya pendamping hidup. Kiranya Tuhan menunjukkan kepada mereka yang setia dan takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga muda, kiranya Tuhan berikan roh kesetiaan, kasih sayang, penerimaan yang berasal dari Tuhan, yang merindukan kehadiran anak laki-laki dan perempuan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau menganugerahkan kepada mereka, agar bertambahlah sukacita mereka, mereka semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami pada hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan dimuliakan dalam setiap keadaan kita.